Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas ya salah satu topik dalam kuliah metodologi penelitian sosial ekonomi pertanian. Dan topik kita pada video kali ini adalah mengenai perumusan masalah dan tujuan penelitian. Ya, jadi di dalam sebuah penelitian ya kita akan berangkat atau memulai titik awalnya itu adalah dari sebuah masalah ya. Jadi dalam penelitian itu titik awalnya sebenarnya adalah saat kita menentukan atau mengungkap sebuah masalah ya. Yang itu nanti kita ramu, kita buat menjadi sebuah kalimat yang berupa rumusan masalah ya. Dan rumusan masalah dan ini kaitannya adalah nanti dengan tujuan penelitian karena tujuan penelitian ini nanti yang akan menjawab dari rumusan masalah. Nah, dalam video ini kita nanti akan belajar yang memahami ya apa itu masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian ya, bagaimana nanti kita kemudian menyusun ya rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ya, karena memang di dalam bab 1 ya, di dalam skripsi ya tugas akhir itu dalam bab 1 itu adalah pendahuluan. Nah, di mana pendahuluan itu isinya biasanya adalah latar belakang, ya, kemudian yang kedua adalah rumusan masalah, dan yang ketiga adalah tujuan penelitian. Dan rumusan masalah serta tujuan penelitian ini adalah basicnya, dasarnya, ya. Sehingga nanti sangat penting, sehingga nanti kita harus bisa memahami bagaimana menyusun, membuat sebuah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Oke, untuk memahami itu ya kita mulai dari memahami dulu tahap proses penelitian ya. Jadi proses penelitian itu ya dapat kalian lihat pada bagian ini. Ya. Jadi proses penelitian itu seperti yang saya sampaikan di awal berangkat dari membuat atau membuat sebuah rumusan masalah. Ya. Jadi ada di awal penelitian itu adalah menentukan masalah dan membuat sebuah rumusan masalah. Tanpa ada masalah ya ibaratnya ngapain itu harus diteliti gitu ya. Ya maka titik awalnya adalah dari masalah. Ya, kalian mengungkap masalah, mengetahui sebuah masalah. Masalah inilah yang nanti kalian rumuskan dan ini tujuan akhir dari penelitian itu ya sebenarnya bagaimana menjawab dari rumusan masalah tersebut. Ya, jadi tahap awal itu adalah kalian membuat rumusan masalah. Kemudian dari rumusan masalah ini, kemudian langkah berikutnya adalah menyusun sebuah landasan teori. Ya, kalian membuat landasan teori ya. Landasan teori tentu dari berbagai sumber ya. Kalian mengumpulkan berbagai macam teori, baik dari buku ya, jurnal, kemudian juga skripsi tesis ya penelitian-penelitian terdahulu. Ya. Intinya kalian adalah mengumpulkan berbagai macam modal kalian ya. Modal di sini adalah dalam arti berbagai macam bahan berupa teori tadi yang itu nanti digunakan untuk membahas atau menjalankan ya penelitian yang akan kalian laksanakan. Ya. Teori-teori ini yang nantinya itu menjadi bekal kalian untuk menjalankan penelitian, ya baik mulai dari tahap nantinya eh, eh, membuat instrumen, kemudian juga melakukan pengumpulan data, analisis datanya seperti apa. Ya, ini nanti membutuhkan sebuah landasan teori. Ya. Nah, setelah membuat landasan teori, maka langkah yang berikutnya adalah membuat rumusan hipotesis. Ya. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara. Ya, disebut dugaan sementara karena memang sifatnya sementara. Nah, nanti di dalam penelitian itu, hipotesis ini adalah nanti perlu kalian buktikan. Ya. Apakah hipotesis ini terbukti atau tidak. Ya. Nah, dia disebut dugaan sementara karena dugaan ini sifatnya sementara, yaitu masih berasal dari landasan teori. Ya, jadi kalian menduga, membuat dugaan, jawaban sementara itu masih berdasarkan teori yang ada. Ya, bisa dari buku tadi,
skripsi, jurnal, tesis, dan sebagainya. Nah, nantinya dibuktikan dengan data yang kalian kumpulkan, kemudian kalian analisis ya, kemudian disimpulkan. Nanti hipotesisnya itu dibuktikan, ya terbukti atau tidak ya. Nah, hipotesis ini juga penting kalian buat, ibaratnya adalah untuk sebagai acuan ya, sebagai hal yang membuat itu fokus ya, bahwa ya tujuan akhirnya adalah nanti bisa membuktikan hipotesis tersebut, dugaan sementara tersebut gitu ya. Nah, setelah menyusun rumusan hipotesis ya, nah maka di sini dalam Bagam ada dua arah ya, ada dua cabang. Artinya ini juga bisa dijalankan secara beriringan gitu ya. Yang pertama yang ke atasnya adalah kalian menentukan populasi ya, kemudian juga sampel ya. Nanti kita akan bahas ini di video atau penjelasan berikutnya. Ya, jadi kalian menentukan populasi dan juga sampel. Sekaligus dalam hal ini melakukan pengembangan instrumen dan juga melakukan uji instrumen. Nah, ketika instrumen dan populasi sampel ini sudah ditetapkan, ya maka langkah berikutnya kalian bisa lanjut untuk melakukan tahap pengumpulan data. Yang mulai mengumpulkan data, misalkan dari kuesioner, wawancara, dan sebagainya. Setelah itu data dikumpulkan lengkap, kemudian bisa lanjut untuk analisis data. Dan setelah dianalisis, pada akhirnya nanti kalian bisa membuat sebuah simpulan dan saran. Ya, jadi inilah ya, bahkan menunjukkan proses penelitian. Ya, dalam hal ini adalah lebih spesifiknya adalah proses penelitian untuk bidang atau metode yang kuantitatif ya, menggunakan data kuantitatif, data berupa angka. Dan memang inilah proses penelitian yang dominan sering digunakan untuk di bidang sosial ekonomi pertanian. Nah, oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa tahap awal di dalam menjalankan penelitian itu adalah menyusun sebuah rumusan masalah. Masalah itu apa? Ya, masalah itu mudahnya adalah sebuah penyimpangan atau kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Jadi apa yang kalian harapkan dengan yang terjadi, antara teori dengan praktek ya, antara aturan dengan pelaksanaan. Ya, intinya adalah hal yang menyimpang ya, antara yang diharapkan dengan yang terjadi ya. Misalkan contoh mudahnya misalkan kegiatan pemasaran ya. Yang namanya pemasaran itu kan yang diharapkan ya bisa menjalankan pemasaran, fungsi pemasaran, yaitu bagaimana barang itu bisa sampai dari produsen ke konsumen dengan efektif ya. Ya, maka tetapi kadang yang terjadi ya pemasaran bermasalah ya. Pemasaran berjalan tidak efisien ya. Barang itu bisa sampai ke konsumen tapi tidak efisien ya. Ada beberapa kendala di dalamnya, ya misalkan adanya biaya-biaya pemasaran yang menjadi tinggi. Kemudian misalkan masalahnya adalah panjangnya saluran atau rantai pemasaran yang harus melalui beberapa lembaga ya di sana. Kemudian juga harga yang fluktuatif ya, tiba-tiba turun drastis dan sebagainya. Yang misalkan seperti kemarin yang habis terjadi cabai ya, cabai ya di Indonesia ini harganya turun ya, jadi sangat-sangat murah gitu ya, karena misalkan adanya impor yang berlebihan dan sebagainya. Ya. Jadi ada kendala, jadi ada penyimpangan di sana, ada penyimpangan perbedaan antara apa yang kita harapkan dengan yang terjadi. Nah, kemudian rumusan masalah ini adalah sebuah pertanyaan. Ya, jadi kata kuncinya rumusan masalah itu adalah sebuah kalimat tanya. Ya, dia adalah pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengambilan data dan analisis. Ya. Nah, jadi ini adalah sebuah pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengambilan data dan analisis ya. Jadi intinya adalah rumusan masalah ini ya sebuah kalimat tanya. Yang ini harus bisa kalian jawab melalui proses penelitian tersebut. Ya. Nah, di dalam menentukan atau menyusun sebuah rumusan masalah, maka harus dipahami bagaimana atau apa sih masalah yang baik atau apa sih masalah yang itu dapat kalian nanti angkat di dalam sebuah penelitian ya. Nah, di sini sudah saya jelaskan ya di slide ini ada 3 ciri yang menunjukkan bahwa itu adalah masalah yang baik
ya, yang menarik untuk kalian bisa angkat di dalam sebuah penelitian. Ciri yang pertama adalah mempunyai nilai penelitian. Kedua, mempunyai feasibility, ya. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan kualifikasi peneliti. Ya, jadi yang pertama mempunyai nilai penelitian. Artinya apa? Pertama, masalah tersebut mempunyai keaslian. Ya, jadi memang masalah tersebut asli, ya, tidak orisinil, ya, tidak menjiplak, ya, tidak plagiasi. Ya. Ya, sebenarnya rumusan masalah atau masalah yang diangkat dalam penelitian mungkin bisa jadi itu mungkin mirip, ada kemiripan dengan penelitian yang sebelum-sebelumnya terdahulu, ya, tapi tidak bisa itu sama persis, ya. Jadi harus ada originalitasnya. Barangkali mungkin populasi sampelnya, lokasi penelitiannya sama, tapi mungkin waktunya yang berbeda. Jadi dibandingkan ya waktu dulu dengan sekarang. Atau mungkin waktunya sama, tapi mungkin berbeda lokasi, ya. Tempatnya, populasi sampelnya yang digunakan berbeda, itu bisa. Ya, jadi harus ada originalitasnya, ya, keasliannya. Kemudian juga dia harus menyatakan suatu hubungan, ya. Kemudian juga merupakan hal yang penting baik itu dalam bidang keilmuan maupun dalam bidang aplikasi. Jadi dia harus penting, ya, menunjukkan nilai urgensinya, ya, baik itu dalam bidang keilmuan maupun dalam bidang aplikasi. Kemudian nilai penelitian di sini artinya juga harus dapat diuji secara empiris, ya. Ya, penelitian itu harus diuji secara empiris, yang menggunakan indera manusia, ya, dapat diukur, ya, misalkan dengan penglihatan, kemudian juga ya, kemudian pendengaran dan sebagainya. Intinya dengan indera manusia ini dapat diamati, ya. Ya, jadi empiris artinya adalah itu, ya. Kemudian yang berikutnya, ciri masalah yang baik itu adalah mempunyai feasibility. Nah, feasibility dari bahasa Inggris artinya adalah ya dia layak atau dapat dilaksanakan, ya. Jadi mungkin nilai penelitiannya bagus, tapi kalau itu tidak dapat dijalankan, ya itu percuma. Ya, maka dia harus feasible, artinya dia dapat mampu dijalankan. Ya, jadi dia data dan metodenya tersedia, datanya ada, nanti kalian bisa ambil, metodenya juga ada, bisa digunakan. Kemudian peralatan dan kondisi mengizinkan, ya. Jadi paralat dan kondisi memungkinkan untuk dijalankan. Kemudian biaya yang dikeluarkan juga harus terjangkau. Artinya ya memang ini bisa kalian jalankan. Karena kalau itu biayanya mungkin terlalu mahal dan sebagainya, ya otomatis juga kegiatan penelitian tidak dapat dijalankan, sehingga ya sebaiknya tidak dilaksanakan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat, ya. Jadi jelas, ya, bagaimanapun penelitian juga itu harus mengikuti, ya, hukum yang ada, aturan adat yang ada. Kemudian yang berikutnya cirinya adalah sesuai dengan kualifikasi peneliti. Artinya adalah ada kesesuaian derajat, ya, keilmuan yang dimiliki peneliti. Ya. Jadi misalkan saya dari prodi agribisnis, ya. Ya, maka bidang saya yang saya kuasai adalah ya agribisnis. Maka sebaiknya kualifikasi saya cocoknya ya saya meneliti di bidang agribisnis. Saya tidak punya atau tidak qualified, ya, tidak cocok, ya, tidak sesuai, ya, kalau harus meneliti misalkan di bidang kedokteran atau mungkin di bidang hukum, ya, karena saya tidak memiliki kualifikasi, basic saya tidak memiliki, ya, kemampuan saya tidak memiliki, ya, tidak sesuai. Dan juga menarik bagi peneliti, ya. Artinya menarik, ya, karena memang tadi sesuai dengan bidang yang saya tekuni. Nah, itulah ciri masalah yang baik. Nah, kemudian langsung saja kita belajar bagaimana membuat sebuah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, contoh rumusan masalah, ya. Intinya rumusan masalah itu adalah kalian membuat sebuah kalimat tanya yang ringkas, ya, kemudian juga sesuai dengan IYD, sesuai kalimat pemilihan kata kalimatnya sesuai dengan aturan yang ada, ya, dan juga dia ringkas, padat, jelas, gitu, ya. Misalkan begini, ini contoh yang saya buat, ya. Jadi misalkan yang isu terkini faktual gitu adalah misalkan karena kita ada di dalam masa pandemi COVID, ya. Kemudian di bidang agribisnis kalian ingin melihat, ya, bagaimana dampak pandemi ini terhadap ekspor, ya.
misalkan kalian membaca dari berita, dari baik itu berita media cetak, media internet dan sebagainya, melihat bagaimana ternyata ekspor impor, terutama ekspor ya, produk pertanian itu ternyata terpengaruh ya. Jadi ada hambatan-hambatan yang muncul ya, misalkan karena ada beberapa negara tujuan ekspor itu kemudian tidak menerima dan sebagainya. Ini kan ada masalah, ada penyimpangan yang seharusnya ekspor ini, kegiatan ekspor produk pertanian ini bisa berjalan, kok tidak dapat berjalan, justru berkurang. Kenapa? Ya. Ini yang kemudian menarik sebagai peneliti. Nah, sehingga kemudian saya membuat sebuah rumusan masalah, ya, berupa kalimat tanya. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 ya terhadap kinerja ekspor produk pertanian di Indonesia? Nah, ini menjadi sebuah kalimat rumusan masalah. Ya, jadi dia kalimat tanya ya cukup ringkas, jelas ya. Ya, itulah rumusan masalah. Di dalam skripsi penelitian ya rumusan masalah itu ya minimal ada satu ini ya. Mungkin nanti di beberapa skripsi atau penelitian itu dalam menyusun rumusan masalah lebih dari satu juga boleh. Misalkan nanti ada 2, 3, silakan ya, tergantung ya kondisi yang memungkinkan. Apakah memang itu memungkinkan untuk dilaksanakan, memungkinkan nanti ya sesuai dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan ya. Apakah juga secara kualifikasi saya mampu melakukannya ya, dari sumber daya mencukupi tidak untuk jalankan ya, ya bebas ya, intinya itu memang dapat dilaksanakan ya, paling tidak satu rumusan masalah ini bisa kita jawab gitu ya. Nah di bab 1 dalam skripsi itu bab 1 latar belakang 2 rumusan masalah, maaf, subbab 1 latar belakang 2 rumusan masalah, yang ketiga tujuan. Nah tujuan penelitian itu adalah yang menjawab dari rumusan masalah. Jadi tujuan penelitian itu ya apa yang menjadi tujuan penelitian kalian. Nah maka mudahnya tujuan penelitian itu ya menjawab dari rumusan masalah yang sudah ditentukan. Jadi misalkan tadi rumusan masalahnya adalah bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja ekspor produk pertanian di Indonesia. Maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja ekspor produk pertanian di Indonesia. Jadi tujuan penelitiannya ini menjawab dari apa yang ditentukan di rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada satu, ya tujuan penelitiannya satu ya. Nanti rumusan masalahnya ada 2, 3 ya, tujuan penelitiannya menyesuaikan, menjawab dari masing-masing rumusan masalah yang ditentukan. Ya, itulah bagaimana kalian membuat sebuah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Oke, contoh sekali lagi supaya lebih jelas ya. Nah, ini saya ambil dari skripsi ya mahasiswa yang pernah saya bimbing ya. Jadi contoh rumusan masalah, jadi ini terkait apa belanja online ya. Sekarang ini kan kita sudah di era digital, era di mana orang sudah ya familiar, yang sudah mulai tahu ya, bahkan sudah banyak yang menggunakan ini ya, yaitu belanja secara online. Mungkin walaupun masih ada beberapa yang belum terbiasa untuk belanja online. Apalagi belanja online untuk sayur ya, karena kan mungkin orang-orang biasanya untuk produk-produk yang sektor lain ya. Tapi kalau belanja sayur, buah-buahan itu mungkin masih menjadi hal yang baru. Nah, kemudian saya peneliti di sini tertarik untuk mengetahui ya, bagi orang atau konsumen ya yang belanja secara online itu apa yang faktor apa yang mempengaruhi mereka? Kenapa kok mereka belanja online itu apa? Ya, maka di sini rumusan masalahnya adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian sayur secara online di kota Surabaya. Nah, jadi ini populasinya adalah di kota Surabaya. Nah, jadi peneliti di sini tertarik untuk mengetahui apa sih faktor yang mempengaruhi konsumen ya di dalam melakukan pembelian sayur secara online. Apakah karena belanja sayur online itu mudah gitu ya, praktis ya, tinggal dengan smartphone, misalkan buka WA atau mungkin Instagram atau mungkin dengan aplikasi yang lain ya, marketplace dan sebagainya itu bisa ya. Jadi dia lebih hemat waktu ya, misalkan kapan saja di mana saja bisa ya belanja
Jadi kalau orang itu sekarang banyak yang sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya, tidak sempat untuk belanja, ya cukup dengan smartphone. Apakah karena itu karena ada kemudahannya, ya, atau mungkin kebermanfaatannya, jadi dia bisa sambil tadi menjalankan kegiatan yang lain, ya, tidak harus datang ke toko, ke pasar dan sebagainya. Apa faktornya? Ya, ini ingin meliti itu. Kemudian yang kedua, faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian sayur secara online di kota Surabaya? Jadi dari faktor-faktor tadi, apa faktor mana yang itu paling berpengaruh? Ya, jadi di sini ada dua rumusan masalah. Nah, maka tujuan penelitiannya tadi menjawab dari masing-masing rumusan masalah yang ada. Tujuan penelitian yang pertama ini menjawab rumusan masalah yang pertama. Ya, tadi rumusan masalahnya adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian sayur secara online. Maka tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian sayur secara online di kota Surabaya. Tujuan yang kedua tentu ini menjawab yang rumusan masalah yang kedua. Ya, rumusan masalah yang kedua adalah faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian sayur secara online di kota Surabaya. Sehingga tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh ya, terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian sayur secara online di kota Surabaya. Ya, jadi dia menjawab dari rumusan masalah. Nah, jadi itu bagaimana cara membuat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ya, dan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini harus konsisten ya, harus sejalan lurus ya. Tujuan ini harus menjawab dari apa rumusan masalah yang sudah ditentukan. Ya, jadi itu. Jadi inilah tahap awal dalam sebuah penelitian ya. Jadi tahap awal itu adalah membuat rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah nanti bisa ditemukan tujuan penelitian. Nah, kalau dalam skripsi bab 1 ada subbab latar belakang rumusan masalah tujuan penelitian. Nah, sudah mengicil membuat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ya. Nanti di latar belakang tinggal ditambahkan ya. Jadi di latar belakang itu sebenarnya intinya kalian adalah menjelaskan latar belakang kalian menjalankan penelitian. Kenapa kok kalian memilih atau kok menentukan judul penelitian tersebut itu apa? Apa yang melatar belakangnya? Kenapa kok kalian ingin menjalankan penelitian tersebut apa? Dijelaskan ya. Apa saja latar belakangnya? Nah, itu adalah bab 1 di dalam skripsi. Nah, saya rasa itu ya dalam video ini. Jadi sudah dijelaskan tadi apa itu masalah, rumusan masalah, kemudian bagaimana membuat rumusan masalah gitu ya. Dan kaitannya dengan tujuan penelitian. Silakan apabila ada pertanyaan ya, silakan tanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.